down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Tonton terus video aku sampai selesai dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Di video kali ini aku akan membuat learning journal mata kuliah public speaking. Dan di mata kuliah public speaking ini kemarin kita udah masuk ke sesi presentasi yang dimulai dari kelompok 1, teman-teman. Jadi, kelompok 1 ini berpresentasi dengan judul Dari Pemula Menjadi Pembicara Hebat, Inilah Pengantar Dasar-Dasar dan Manfaat Public Speaking. Pasti kalian penasaran kan? Dari judulnya aja udah menarik. Oke, kita bahas untuk presentasi kelompok 1. Nah, jadi kelompok 1 ini membahas tentang dasar-dasar dan manfaat public speaking. Dimulai dari sejarah dan perkembangan public speaking. Public speaking telah berkembang selama ribuan tahun dan berakar dari tradisi retorika yang sudah ada sejak peradaban kuno. Hampir semua budaya memiliki konsep tentang berbicara di depan umum sebagai keterampilan penting dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Sejarah public speaking dimulai dari perkembangan awal, yaitu masa kuno. Nah, di masa kuno ini atau Mesir kuno, pada 4.500 tahun yang lalu, ada bukti tertulis tentang teknik pidato yang ditemukan dalam papirus Mesir. Kemudian, di abad pertengahan hingga Renaissance pada 400 sampai 1600 Masehi, dan dilanjut pada zaman pencerahan dan modern, yaitu yang dimulai dari 1600 sampai sekarang. Sebetulnya, sejarah public speaking ini sudah ada di zaman-zaman Nabi, karena Nabi pun selalu menggunakan teknik public speaking ini. Zaman Nabi tentunya pasti ada yang namanya ceramah, karena Nabi sering berdakwah ke negara-negara yang ada di muka bumi ini, dan dakwah itu tidak jauh dari teknik public speaking. Jadi public speaking ini sudah ada sejak zaman Nabi. Nah, setelah membahas tentang sejarah public speaking, kita masuk ke pengertian dan ruang lingkup public speaking. Public speaking ini adalah seni atau keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan, ide, atau informasi secara efektif dan persuasif. Kemudian, ada ruang lingkup dari public speaking ini. Yang pertama yaitu persiapan materi, kemudian teknik penyampaian, dan interaksi dengan audiens, kemudian penggunaan media pendukung, yang terakhir yaitu jenis-jenis public speaking. Nah, setelah membahas tentang ruang lingkup, kita akan membahas tentang tujuan public speaking. Public speaking ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dan menginformasikan kepada khalayak umum. Dan public speaking juga memiliki tujuan untuk meyakinkan, mempengaruhi, atau memberi pengaruh kepada khalayak umum juga. Nah, selanjutnya, public speaking juga memiliki tujuan untuk menyampaikan suatu pendapat, menghibur audiens, memberikan inspirasi atau motivasi, dan memberikan petunjuk atau instruksi. Kemudian, untuk membangun citra atau brand, dan untuk mengajukan dan menjawab pertanyaan juga. Nah, setelah kita membahas tentang tujuan public speaking, kita membahas tentang tahapan public speaking. Yang pertama, public speaking memiliki tahapan yaitu memiliki pokok pembicaraan yang menarik hati. Kemudian tahap pembatasi pokok pembicaraan. Dan selanjutnya tahap mengumpulkan bahan-bahan. Kemudian tahap menyusun bahan-bahan. Karena setelah kita mengumpulkan bahan-bahan, kita akan langsung menyusun bahan-bahan tersebut. Dan kemudian adalah tahap tampil percaya diri dan evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini kita simpan di akhir, karena setelah kita melakukan tahap-tahap sebelumnya itu, kita pasti akan melakukan evaluasi setelah kita public speaking. Kemudian selanjutnya itu ada cara meningkatkan public speaking. Nah, yang pertama ada praktik secara rutin. Jadi untuk meningkatkan public speaking ini, kita harus praktik secara rutin, kemudian mempersiapkan dengan baik dan sungguh-sungguh, dan fokus pada audiens, kemudian gunakan bahasa tubuh yang efektif, dan revisi, jangan lupa juga evaluasi. Kemudian bergabung dalam klub atau komunitas public speaking, karena itu tuh sangat penting kawan-kawan untuk
memperluas wawasan kita juga. Jadi kita tidak hanya belajar otodidak, yaitu belajar sendiri, tapi kita juga bisa belajar kepada orang lain dengan memasuki klub atau komunitas public speaking itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat public speaking secara personal. Tentunya public speaking memiliki manfaat, dan khususnya untuk personal kita. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Itu sudah pasti, karena public speaking pasti akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Kemudian, public speaking juga memiliki manfaat modal untuk bisnis. Mengapa seperti itu? Karena apabila kita ingin berbisnis, kita harus memiliki ilmu komunikasi atau ilmu public speaking yang baik. Karena public speaking itu tidak hanya berbicara dengan orang, tapi kita harus berbicara dan harus mempengaruhi orang. Nah, di aspek bisnis ini kita harus mempengaruhi orang untuk bisa membeli produk kita. Nah, jadi public speaking ini sangat bermanfaat untuk bisnis yang akan kita jalani mungkin di masa depan nanti. Nah, kemudian selanjutnya adalah bermanfaat untuk menumbuhkan keterampilan dan kepemimpinan. Kemudian meningkatkan kemampuan sosial dan menyampaikan ide dengan lancar. Terakhir, public speaking memiliki fungsi untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, setelah kita membahas tentang manfaat public speaking secara personal, sekarang kita akan membahas manfaat public speaking secara interpersonal. Tidak jauh berbeda. Yang pertama itu bisa meningkatkan kepercayaan diri, kemudian memperjelas dan mengorganisasi pikiran, dan meningkatkan kemampuan mendengar, kemudian meningkatkan empati, mempermudah negosiasi dan persuasi, kemudian meningkatkan keterampilan beradaptasi. Nah, selanjutnya manfaat public speaking secara umum. Yang paling utama pasti bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri, menumbuhkan leadership, menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar, dan meningkatkan jenjang karir, kemudian meningkatkan skill berpikir kritis, dan menjadi lebih persuasif. Nah, jadi pemaparan kelompok 1 yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 di minggu kemarin kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, dan aku mau cerita nih, sebelum kita masuk ke sesi presentasi dari kelompok 1 ini, kita setiap minggunya kan selalu ada mahasiswa yang tampil maju ke depan untuk melakukan public speaking. Dan di minggu kemarin, penampilan dari 3 mahasiswa itu sangat menarik, teman-teman. Kebanyakan sih mereka menyampaikan public speaking itu melalui dakwah atau ceramah. Nah, yang pertama itu ada rekan saya, yaitu Nihlatun Nisa. Kemudian penceramah yang kedua ada Safa, dan yang selanjutnya ada Ilyas. Nah, mungkin di minggu-minggu selanjutnya akan ada penampilan-penampilan lain yang lebih menarik, yang lebih spektakuler, dan yang lebih asik. Maka dari itu, tonton terus video aku selanjutnya, karena di video aku nanti bakal ada hal-hal menarik lainnya yang akan aku ceritain, yang akan aku jelasin. Oke, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan bosan-bosan, jangan bosan-bosan, terus tonton video aku, dan jangan lupa like, comment, and subscribe biar kalian gak ketinggalan video aku yang terbaru. Oke, terima kasih semuanya. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.